diberkati oleh Tuhan. Senang kembali kita berjumpa lewat Sate Penyu, saat teduh penyuluh agama Kristen non PNS. Saya akan membawakan renungan malam hari ini, LP dari penyuluh agama Kristen Bangka Tengah. Namun sebelum kita akan masuk ke dalam renungan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu sepanjang hari, dan malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sampaikan menjadi berkat bagi setiap para pendengarnya ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan renungan yang akan diambil di dalam kitab Efesus ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Malam hari ini saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan adalah menggunakan manusia baru. Tadi di dalam ayat yang ke-24 dikatakan dan mengenakan manusia baru. Nah, segigih apapun manusia berjuang, ia akan lelah dan lemah. Mengenakan manusia baru berarti hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus untuk mentaati kebenaran Allah. Paulus berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Itu ada di Galatia 5 ayat yang ke-24. Dikatakan di situ menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Manusia berdosa tidak dapat mengenakan manusia barunya tanpa meninggalkan yang lama, yaitu manusia lama, yaitu mungkin keegoisan, kesombongan, keserakahan, ya, mempertahankan harga diri, kesenangan, kebiasaan-kebiasaan buruk, terus pola pikir yang selalu berpikir negatif terhadap orang lain, cara berbicara, sikap yang kasar, mudah marah, emosi, keterikatan dalam kuasa gelap, percaya dukun, ramalan, merokok, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Itu adalah manusia lama. Nah, kalau dikatakan mengenakan manusia baru, kalau kita tidak tanggalkan semua itu, sulit kita bisa mengenakan manusia baru. Oleh sebab itu, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Seperti tadi dikatakan Paulus, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Keinginan itu maksudnya keinginan hal-hal duniawi, ya, yang keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita tanggalkan semuanya itu supaya kita bisa mengenakan manusia baru. Semua karakter tidak baik itu akan dikikis, dipotong dan dicabut agar dapat digantikan dengan karakter-karakter yang baik untuk hidup dalam penebusan dan menerima keselamatan. Nah, untuk menjadi manusia baru, manusia lama harus dengan rendah hati melepaskan semua keterikatan dengan dunia ini, bersedia hidup dalam kekudusan dan mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau secara manusia kita tidak mampu, firman Tuhan katakan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, ya. Roh kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi kadangkala keinginan daging yang lebih kuat sehingga kita gagal selalu untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau
menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan beracara di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang beracara di dalam diri kita untuk menguasai diri kita. Memang kalau secara ucapan, kata-kata itu gampang, tapi di saat kita melakukan itu sulit. Tapi kalau memang kita benar-benar mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil, ya, kalau bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengenakan manusia baru kita. Kita tanggalkan semua manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tanggalkan. Memang tidak segampang membalikkan tangan untuk kita melakukan yang baik, tapi kita akan lakukan sedikit demi sedikit, terus menerus, maka percayalah kita akan menjadi orang yang lebih baik, memiliki karakter-karakter yang baik itu di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa akan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, karena kita mengenakan manusia baru kita, manusia baru itu yang akan dapat melakukan segala sesuatu itu untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha. Kalau secara manusia kita tidak bisa, tapi kita berusaha. Mohon pertolongan Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi kehidupan kita. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan memiliki sifat-sifat kita, karakter-karakter kita yang mungkin dulunya kasar, sekarang menjadi baik, menjadi lemah lembut. Dulunya mungkin suka marah, sekarang kita bisa mereda kemarahan kita. Dulunya kita mungkin egois, sekarang kita berusaha untuk merendahkan diri di hadapan setiap orang, ya, apalagi di dalam kita berbicara, memberikan suatu pendapat, kita harus mengalah, kita harus menerima setiap pendapat-pendapat orang lain terhadap diri kita. Jangan sampai kita berpikir orang lain untuk mau menjatuhkan kita atau orang lain tidak senang dengan kita, tapi bersyukur kalau masih ada orang yang mau memberikan nasihat, kalau masih ada orang yang mau menegur kita, kita bersyukur. Karena apa? Supaya kita lebih menjadi yang baik. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bersama-sama belajar untuk kita menggunakan manusia baru itu di dalam diri kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kita juga dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan, buat kebenaran firman yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami paparkan. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan pribadi kami yang sudah mendengarkan firman ini, agar firman ini termaterai di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami dapat mempergunakan manusia baru kami, supaya kami dapat menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, memiliki sifat karakter yang sama seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami, biar tetap ada aman dalam perlindungan Tuhan. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Kembali kami bersyukur. Terpujilah bagi nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus